Pagi masih gelap saat suara teriakan ibu-ibu penjual bubur dan motor-motor lewat membangunkan Leonard. Ia membuka mata perlahan, mengerjap kesal. Apa itu? Suara manusia? Kenapa jam segini sudah ramai? Ia mengucek mata dan bangkit dari kasur tipis yang membuat punggungnya protes. AC yang payah dan suara ayam tetangga sudah cukup membuatnya merasa seperti di planet lain. Setelah mandi ala kadarnya, karena pancuran kamar mandi kosan hanya mengalir seperti air sedotan bocor, Leonard mengetuk pintu Alia dengan wajah cerah. "Lari pagi," serunya. Alia membuka pintu dengan wajah ngantuk dan kening berkerut. "Hah? Cepat ganti baju, kamu butuh olahraga. Ini bukan tawaran, ini keputusan." Leonard tersenyum sok berwibawa. Beberapa menit kemudian, Alia mengikuti Leonard dengan setelan olahraga sederhana. Masih bertanya-tanya kemana dia dibawa. Mereka berjalan kaki sebentar, lalu naik mobil. Leonard yang diparkir agak jauh dari area kosan. "Aku nggak enak hati lihat mobilmu di depan kontrakan, jadi ku parkir agak jauh," jelas Leonard. "Aku belum siap mental lihat warga nyapu sambil selfie di depan mobilku." Alia hanya menggeleng. Setibanya mereka di sebuah gerbang besar, Alia menyipitkan mata. "Ini lapangan golf?" Leonard mengangguk santai. "Iya, tapi hari ini gak ada yang main. Aku sewa buat kita jogging." Alia ternganga. "Kamu nyewa lapangan golf cuma buat lari pagi?" Leonard mengangguk polos. "Lapangan bola terlalu mainstream." Alia tertawa. "Kamu ini harus ditatar ya. Hidup kamu terlalu absurd." Siang harinya di kafe, Alia kembali bekerja seperti biasa. Baru saja dia selesai membersihkan meja, pintu kafe terbuka dengan suara kling khas dan seseorang yang nyentrik masuk. Dengan kacamata hitam, syal panjang, dan wangi parfum mahal yang langsung mendominasi ruangan, Rafael masuk dengan gaya ala superstar. Dia melambaikan tangan pada beberapa pengunjung, mesti tak ada yang mengenalnya. "Halo, pelayan favoritku," sapanya pada Alia dengan senyum lebarnya. Alia mendesah. "Kamu lagi?" Rafael duduk di dekat bar, menyilangkan kaki, dan berkata lantang, "Aku dengar si Leonard sekarang jadi anak kos di sebelahmu. Dia gila, maksudku lebih gila dari biasanya." Di sudut ruangan, Nathaniel yang sedang menyesap kopi dan mengetik di laptopnya langsung tersedak. "Leonard apa?" Gumamnya pelan, kaget. Alia menahan tawa melihat ekspresi mereka berdua. Rafael yang penuh gaya dan Nathaniel yang diam-diam ikut terlibat. Tiba-tiba muncul ide nakal di kepala Alia. "Gimana kalau kamu kesana aja? Kunjungin Leonard. Coba rasakan hidup anak kontrakan," ujar Alia sambil menatap Rafael dengan alis terangkat. Rafael mendongak dramatis. Ke kontrakan? Aku? Yang bahkan tidur pakai bantal hotel berbulu angsa? "Justru itu, biar kamu tahu rasanya." Rafael tersenyum miring. "Baiklah, aku akan datang. Tapi aku bawa kameramen. Ini akan jadi konten yang menarik." Alia melotot. "Tidak, itu rumah orang." Rafael tertawa. Oke, aku datang off record. Tapi aku gak janji gak update story." Alia menahan senyum. Hidupnya yang dulu penuh tekanan kini berubah jadi drama absurd 3 CEO dengan kepribadian bertabrakan. Dan dia masih Alia yang sederhana, tapi sekarang dia seperti pemeran utama dalam film yang dia tidak pernah daftar castingnya. Sore hari itu,
Alia mengetuk pintu kontrakan sebelahnya dengan ekspresi waspada. Di balik pintu terdengar suara gaduh seperti orang sedang mengutuk alat rumah tangga. "Leonard," panggil Alia sambil mengintip. Pintu terbuka perlahan dan di sana berdirilah Leonard dengan rambut aut-autan, kaos dalam, dan sendal jepit beda warna. "Masih hidup ya?" gumam Alia setengah lega setengah geli. Leonard mengangkat tangan lemas. "Hidup, tapi terancam mental. Kenapa tetangga kos ini bisa marah hanya karena aku pakai microwave jam 4 pagi?" Alia tertawa. "Karena kamu bukan lagi di penthouse, Pak CEO." Leonard mengangguk lirih. "Ini keras." Setelah tertawa sebentar, Leonard tiba-tiba berseru, "Ayo makan malam di luar. Aku butuh steak atau sushi atau apapun deh yang bukan telur dadar gosong." Tapi Alia menahan tangan Leonard yang hendak mengambil kunci mobil. "Tidak, anak kontrakan tidak boleh boros. Hari ini kamu harus belajar satu lagi, masak mie instan." Beberapa menit kemudian, Leonard berdiri di dapur mungil kontrakannya sambil memegang sendok dengan ragu. Alia di sampingnya, menjelaskan langkah-langkah memasak mie seperti sedang memberikan pelatihan memasak di TV. "Serius, ini cuma rebus mie, masukin bumbu?" "Iya, tapi timing dan rasa, ada seninya." Alia mengedip bangga. Leonard menatap mie yang mulai mengembang. Aroma bumbu menyeruak. Tangannya yang terbiasa memegang pena dan setir mobil mewah kini menggenggam sendok sayur plastik. "Kenapa? Aku merasa seperti menemukan makna hidup," gumam Leonard. Tok tok tok, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Alia membuka pintu dan muncullah Rafael lengkap dengan outfit casual glam, rambut klimis dan tentu saja kacamata hitam saat matahari sudah tenggelam. "Wah, jadi begini tempatmu, Leonard." Rafael masuk sambil melihat sekeliling seperti turis. Tapi belum sempat Leonard menjawab, Nathaniel muncul di belakang Rafael, membawa sebungkus kantong plastik isi buah dan roti. Alia mengedip, kaget. "Nathaniel, kamu ikut?" Nathaniel mengangguk singkat. "Rafael memaksa, katanya ini akan lucu." Leonard menatap Rafael. "Kamu menculik petapa suci ini keluar goa?" Rafael mengangkat bahu. "Aku punya bakat untuk membujuk. Lagi pula katanya dia juga penasaran. Kamu beneran tinggal di sini atau cuma prank?" Beberapa menit kemudian, keempatnya duduk bersila di lantai ruang tengah kontrakan Leonard dengan semangkuk mie instan masing-masing. Leonard, Rafael, dan Nathaniel mencicipi perlahan dengan wajah penuh keraguan. Rafael mengerutkan kening. "Kenapa mie instan ini lebih enak dari biasanya?" Nathaniel mengangguk pelan. "Rasanya nyaman." Leonard memandang Alia. "Kamu masak ini pakai sihir ya?" Alia tertawa. "Itu karena kamu lapar dan makan dengan orang yang kamu suka. Makanan sederhana jadi luar biasa." Ketiga CEO itu terdiam sejenak. Dalam keheningan itu, mereka sadar, mungkin, hanya mungkin, kehidupan sederhana Alia punya sesuatu yang tak mereka miliki di dunia mewah mereka. Dan di tengah kontrakan mungil itu, mie instan menjadi simbol perang dingin dan awal persahabatan yang aneh. Setelah makan malam yang aneh tapi mengenyangkan, suasana di kontrakan Leonard berubah jadi ruang hiburan dadakan.
Alia mengeluarkan setumpuk kartu dari laci kecil. Ayo kita main. Yang kalah, wajahnya dijepit pakai penjepit baju. Deal? Ketiga CEO saling pandang. Aku menang mode, aku pasti menang main kartu. Aku CEO perusahaan teknologi. Statistika adalah makanan harian. Aku ngikut aja deh. Permainan dimulai. Suasana yang awalnya kompetitif berubah jadi chaos. Rafael tertawa keras tiap menang. Leonard mulai serius seperti sedang di ruang rapat. Nathaniel diam, tapi gerakannya tajam dan mengintimidasi. Tapi tetap aja, Alia yang menang terus. Lagi, teriak Rafael dengan wajah yang kini sudah dihiasi 5 jepit warna pink cerah. Ini tidak adil. Gerutu Leonard yang satu jepitan nyangkut di alisnya. Nathaniel hanya bergumam, sakit, sambil memegang hidung yang dijepit. Sementara itu, Alia tertawa puas, duduk tenang dengan wajah bersih tanpa satupun penjepit. Kalian kalah telak dari pelayan kafe, katanya sambil senyum licik. Orang seberuntung ini harus diwaspadai. Rafael menunjuk Alia dengan penuh drama. Setelah tawa reda dan pipi mereka mulai memerah karena terjepit, satu persatu dari mereka pamit pulang. Rafael berdiri di ambang pintu dan berkata, "Kunci pintumu baik-baik ya, tetanggamu agak mencurigakan." Ia melirik Leonard dengan gaya sok serius. Leonard membalas dengan mengangkat sandal jepitnya. "Aku ini pelindung, tapi juga musuh dalam selimut sih." Nathaniel menatap Alia, lalu berkata pendek sambil menepuk ponselnya. "Kalau ada apa-apa, telepon, tapi jangan jam 2 pagi." Dia melangkah pergi dengan ekspresi datar tapi hangat. Malam itu, Alia menyapu lantai kecil kontrakannya dengan senyum. Dunia yang dulu terasa sunyi, kini penuh dengan warna. Tok-tok, suara lembut mengetuk pintu. Ternyata Bu Rini datang membawa bantal dan selimut tipis. "Alia, boleh ibu tidur di sini? Kosan ibu lagi sepi banget, tapi sekarang kayaknya lebih hidup ya. Banyak yang jagain." Di sudut ruangan, si kucing kumis melompat naik ke pangkuan Bu Rini seolah setuju. Dan malam itu ditutup dengan tawa pelan, teh hangat, dan suasana yang lebih hangat lagi. Kontrakan sederhana itu kini terasa seperti rumah yang penuh cinta dan jebakan penjepit baju. Sore itu, setelah mengganti pakaian kerja, Alia bersiap menjalani pekerjaan keduanya, yaitu membersihkan taman kota. Sepatu lusuh dan topi lusuh andalannya sudah melekat di kepala. Ia melangkah ke taman sambil menguap kecil, memikirkan bagaimana hari ini pasti akan melelahkan seperti biasanya. Namun langkahnya terhenti. Di tengah taman yang belum sepenuhnya bersih, berdirilah seseorang dengan seragam lengkap tukang kebersihan, rompi orange terang, sarung tangan, dan bahkan sapu lidi kualitas premium. Nathaniel. Ia menoleh dengan bangga saat melihat Alia datang. "Aku datang lebih awal, hari ini aku siap." Alia terdiam beberapa detik, lalu tertawa terpingkal-pingkal. "Serius kamu? Siapa yang ngajarin kamu dandan kayak gini?" "YouTube," jawab Nathaniel dengan datar. Tapi matanya tampak berbinar. "Ada satu channel bagus tuh soal teknik menyapu efisien. Aku ulang sampai 3 kali. Alia memegangi perutnya sambil tertawa. "Kamu itu CEO atau tukang bersih taman?" "Hari ini aku keduanya," jawab Nathaniel sambil mulai menyapu dengan gaya yang terlalu serius untuk pekerjaan menyapu daun. Beberapa saat kemudian, setelah tertawa dan bekerja sama membersihkan sudut taman yang dipenuhi daun kering,
Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon. Nathaniel tampak tenang. Matanya menerawang ke arah matahari yang mulai tenggelam. "Alia," katanya pelan, "aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal ini." Alia menoleh, ikut duduk bersandar. "Ceritakan." "Dulu sebelum kafe itu dibeli Pak Darto, pemiliknya adalah pacarku, namanya Mira." Suara Nathaniel sedikit berat, tapi tetap tenang. "Kami buka kafe itu bersama-sama. Tempat itu menjadi saksi banyak hal, tawa, mimpi, perdebatan, sampai akhirnya..." Ia terdiam sejenak, menatap tangan yang menggenggam sapu lidi. "Dia sakit dan pergi 5 tahun lalu." Alia menatap Nathaniel dengan lembut. "Jadi itu alasan kamu sering datang ke sana?" Nathaniel mengangguk. "Tempat itu masih terasa seperti milik Mira. Aku duduk di sana berharap bisa dengar suaranya, atau bayangin dia masih sibuk di dapur. Sampai suatu hari kamu yang melayani, dan entah kenapa aku tetap datang." Alia tak berkata-kata, ia hanya mengangguk kecil. Matanya sedikit berkaca-kaca. Nathaniel tersenyum tipis. "Aku bukan datang karena rasa yang sama, tapi mungkin karena kamu juga membuat tempat itu terasa hangat." Suasana senyap sejenak, hanya suara angin dan daun-daun yang bergesekan. Alia menggenggam ujung topinya dan berkata pelan, "Aku senang kamu cerita, dan kamu tahu, hari ini kamu menyapu jauh lebih rapi daripada kemarin." "Aku tahu," jawab Nathaniel dengan gaya sok bangga. "Aku udah jadi ahli penyapu berlisensi YouTube." Mereka tertawa bersama, dan sore itu taman terasa lebih bersih. Bukan hanya karena disapu, tapi karena dua hati yang mulai terbuka satu sama lain. Selesai menyapu taman, dengan wajah bermandikan keringat dan sedikit noda tanah di pipi, Alia dan Nathaniel duduk di pos kecil dekat gerbang taman, tempat petugas membagikan upah. "Ini 2 orang, masing-masing 50.000, kata petugas sambil menyerahkan uang tunai dalam amplop kertas coklat. Alia menyimpan uangnya ke saku belakang. Sudah langsung terbayang beli beras 2 liter, namun Nathaniel menatap amplopnya seperti menatap cek miliaran. 50.000 uang hasil kerja keras, katanya penuh rasa bangga. "Sebagai pria sejati, aku akan mentraktirmu malam ini," katanya dengan nada sok keren. Alia memutar mata. "Traktiran 50.000? Jangan sok busi. Gaji kamu di perusahaanmu lebih dari itu per detik." Nathaniel berdiri dengan tangan di pinggang, wajah sok gagah. "Tapi ini tuh beda. Ini hasil kerja keras. Aku gak akan pakai uang kantor. Harus uang dari hasil sapuku sendiri." Beberapa menit kemudian, mereka berdiri di depan sebuah kedai kecil dengan papan nama miring, lampu remang, dan suara penggorengan tahu dari dapur belakang, tempat bakso langganan Alia. "Ingat ya," kata Alia saat mereka duduk, "tempat ini rahasia negara, enak banget dan murah. Tapi jangan pernah kamu posting di sosmed. Aku nggak mau nanti tempat ini jadi viral. Terus tiap malam aku harus ngantri sejam cuma buat makan bakso ini." Nathaniel mengangguk serius, seperti baru menerima informasi top secret dari intelijen. "Siap, ini rahasia antara kita, Agen Kumis dan Agen Sapu Lidi." "Kumis itu kucing aku, bukan aku. Tapi dia agen paling mencurigakan." Mereka tertawa dan pesan bakso super jumbo dengan tahu goreng dan siomay datang dalam porsi yang mengejutkan. "Loh, ini kok banyak banget?"
Tanya Nathaniel kaget. 10.000 dapat beginian? Aku udah bilang, ini bukan tempat biasa, kata Alia dengan bangga. Nathaniel menyendok kuah pertama. Matanya membelalak. Ini lezat, lebih enak dari makanan hotel bintang 5 yang pernah aku makan. Jangan lebay deh. Aku serius. Lidahku lebih bahagia sekarang daripada waktu aku makan Wagyu A5 di Tokyo. Kekonyolan pun terjadi. Nathaniel kepedesan gara-gara sambal buatan sendiri yang katanya cuma 1 sendok. Padahal efeknya setara ledakan lava. Ia terbatu-batu sampai harus minum 2 gelas es teh manis. Alia tertawa sambil sesekali menepuk punggung Nathaniel yang tersedak. Jadi, CEO bisa kalah sama sambal ya? Sambalnya bukan level manusia. Ini buatan alien. Malam itu terasa sederhana tapi penuh tawa. Di tengah hiruk-pikuk kota dan hidup yang keras, Alia dan Nathaniel menemukan momen kecil yang tak ternilai. Saat berjalan pulang, Nathaniel bergumam pelan. Aneh ya, lewat kamu aku belajar hal-hal yang gak pernah aku alami. Tentang kerja keras, makanan sederhana, dan ketawa yang gak dibuat-buat. Alia tersenyum. Itu namanya hidup, Nathaniel. Dan malam itu di bawah lampu jalan yang temaram, 2 dunia yang begitu jauh perlahan mulai mendekat. Bukan karena status ataupun uang, tapi karena momen-momen kecil yang tulus dan nyata.